Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Nunu di channel Leduk. Bu Nunu sekarang ada di kawasan Tebing Breksi, teman-teman ya. Dan di belakang kita kebetulan hari ini Merapi cerah sekali gitu. Jadi kelihatan banget, jadi bagus banget ya. Pas bagus banget nih di Tebing Breksi. Kita lanjutkan diskusi kita tentang perencanaan strategis. Kita diskusikan hari ini materi tentang pendahuluan. Di dalam setiap dokumen perencanaan, apakah dokumen perencanaan strategis itu dokumen yang memang diamanahkan untuk disusun, atau teman-teman sedang menyusun dokumen perencanaan sendiri. Misalnya saja teman-teman yang calon perencana kemudian harus menyusun sebuah dokumen perencanaan, pendahuluan itu selalu harus hadir. Apa isi dari pendahuluan? Isi dari pendahuluan itu sebetulnya kalau kita buat satu kalimat itu isinya tuh mengapa dokumen perencanaan ini penting untuk dibuat, mengapa dokumen perencanaan ini penting untuk dibuat dan penting untuk disusun gitu ya. Nah, kalau dokumen perencanaan itu kita susun berbasis pada memang kebutuhan kita sendiri, exercise sendiri, atau ini tugas di kelas misalnya, atau tugas pada saat kita diklat misalnya, ya sampaikan saja mengapa dokumen ini penting untuk disusun ya, dan terlebih lagi kemudian aspek atau objek yang sedang kita teliti itu atau yang sedang kita rencanakan itu kenapa penting. Nah, sementara itu kalau dokumen perencanaan strategis yang mau kita susun adalah dokumen-dokumen yang menjadi amanah perundangan, misalnya saja RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, misalnya seperti itu ya. Ini khusus untuk teman-teman di daerah, ataupun Renstranya KL juga. Itu kalau di daerah ada panduannya, tidak ada panduannya di Permen 86 2017. Dan isinya spesifik. Ya, spesifik ada sama saja sih sebetulnya ya, ada 4 atau 5 ya. Yang pertama, mengapa dokumen itu penting, artinya mengapa kok harus disusun dokumen Renstra, mengapa harus disusun dokumen RPJMD misalnya seperti itu. Kemudian apa tujuan dari disusunnya dokumen itu, selanjutnya dasar hukum dan juga isi dari dokumen perencanaan yang akan kita susun, yang akan kita buat. Dalam kasus pendahuluan di dokumen perencanaan, seringkali bahwa Bu Nunu menjumpai sesat pikir. Sesat pikirnya apa? Sesat pikirnya ada 2, teman-teman. Sesat pikir yang pertama, Bu Nunu sering sekali menjumpai pendahuluan itu kelihatannya bagus gitu ya. Pas dibaca ternyata isinya copy paste. Copy paste itu gimana? Ya sudah copy paste aja. Begitu mudah menemukan copy paste ya. Bahkan Bu Nunu pernah menemukan ini dokumen RPJMD-nya Kabupaten X. Kenapa di dalam sini ada peraturan daerah tentang Kabupaten Y? Apa hubungannya gitu? Ini ketahuan sekali bahwa dokumen ini, bahwa naskah di pendahuluan itu copy paste. Ya, jadi coba deh kita hindari copy paste gitu ya. Nah, kemudian bagaimana caranya menghindari copy paste itu? Sebetulnya sederhana sekali teman-teman. Walaupun isinya sama ya, ada hubungan antara dokumen, ada pentingnya atau artinya Renstra, artinya RPJMD, pentingnya penyusunan Renstra, pentingnya penyusunan RPJMD, sebetulnya sama memang, karena sesuai dengan amanah yang sama. Tetapi teman-teman bisa membuat spesifikasi ya, spesifikasi tentang daerahnya teman-teman. Jadi bagaimana caranya menyusun? Sederhana sekali. Teman-teman pahami apa amanah dari subbab itu. Misalnya saja tentang hubungan antar dokumen. Teman-teman pahami hubungan antar dokumen perencanaan itu seperti apa. Lalu kemudian teman-teman narasikan dengan bahasa sendiri, dengan kalimat sendiri. Kalau membuat sendirian memang sulit. Tapi teman-teman ketika sudah dibuat oleh teman A,
kemudian minta tolong teman B untuk membaca. Dengan cara seperti itu akan ketemu itu formulasi narasi yang paling cocok untuk teman-teman ya, yang di highlight ya, agar supaya teman-teman kemudian tidak copy paste. Yang kedua, di dalam pendahuluan itu ada landasan hukum. Landasan hukum ini lebih parah lagi, isinya daftar landasan hukum sampai 36 begitu. Lalu pertanyaannya ketika saya tanya, teman-teman baca nggak ini? Mana ini yang dibaca dari landasan hukum ini? Biasanya teman-teman nggak jawab dan senyum-senyum aja. Kenapa? Ya udah copy paste tadi. Padahal di dalam landasan hukum itu sebetulnya teman-teman punya kesempatan untuk melakukan regulatory mapping. Kita menganalisis ya, kita mengevaluasi di peraturan yang kita sebutkan itu ada hyper-regulation enggak? Hyper-regulation itu apa? Regulasi-regulasi yang diaturnya itu terlalu keterlaluan gitu, terlalu ketat, terlalu itu. Kemudian ada enggak yang tumpang tindih antar peraturan itu? Kalau tumpang tindihnya di mana? Terus dampaknya bagi teman-teman saat nyusun dokumen perencanaan ini apa? Kemudian ada disharmoni enggak antara satu peraturan dengan peraturan yang lain? Kalau disharmoni kan jelas kemudian membuat teman-teman juga kesulitan nantinya menyusun dokumen perencanaan itu. Ada yang kontradiktif enggak? Yang kontradiktif enggak antar dokumen perencanaan? Kalau antar dokumen perencanaan kontradiktif, yang satu mintanya ke arah utara, yang satu mintanya ke arah selatan. Minim sekali teman-teman kita menyusunnya. Kemudian di peraturan perundangan itu juga ketika kita membaca peraturan perundangan, mungkin antara yang satu dengan yang lain punya tafsir yang berbeda-beda. Pada akhirnya nanti ketika kita menyusun perencanaan di belakangnya, itu juga menjadi kesulitan. Gitu ya. Jadi juga peraturan itu efektif nggak mengatur sesuatu ini dan itu. Jadi di dalam poin aturan perundangan atau landasan hukum, teman-teman sebetulnya memiliki keleluasaan ya untuk mengevaluasi, menganalisis peraturan perundangan itu seberapa memudahkan dan seberapa menyulitkan teman-teman di dalam menyusun dokumen perencanaan. Nah, hal yang kedua besar di dalam pendahuluan yang bisa kita berikan nilai tambahnya adalah teman-teman sebetulnya punya kesempatan untuk memberikan nilai tambah dengan cara apa? Menyajikan rekam jejak. Banyak dokumen perencanaan itu yang ketika muncul dokumen perencanaan, misalnya dokumen perencanaan itu tahunnya 2025 sampai 2030. Datanya hanya ada tahun 2020 sampai 2024 atau 2020 sampai 2025. Nah, ini seolah-olah daerah ini atau OPD ini berdiri itu hanya sejak 2020 aja gitu. Jadi tidak ada rekam jejak sebelumnya. Ada baiknya teman-teman di pendahuluan itu kita bisa menyajikan itu ya, bisa menyajikan tentang organisasi perangkat daerah ini atau daerah ini sudah ada sejak berapa lama, apa prestasi besar yang sudah dicapai oleh organisasi perangkat daerah atau daerah ini. Untuk apa kita menyajikan itu? Untuk apresiasi ya teman-teman ya. Untuk apresiasi kepada teman-teman, kepada mereka-mereka yang sudah menyusun dan yang sudah bekerja sebelumnya. Kita berikan apresiasi. Nggak ada salahnya kita berikan apresiasi kepada yang sudah sebelumnya. Karena adanya kita sekarang itu karena yang sebelumnya. Itu teman-teman ya di pendahuluan. Sama teman-teman yang mau menyusun dokumen perencanaan karena tugas di pelatihan, karena tugas kuliah, ya isinya sama aja. Mengapa dokumen ini penting, maksud dan tujuannya disusun ini apa, kemudian sistematikanya seperti apa. Dan landasan hukum itu penting untuk dokumen-dokumen perencanaan yang diamanahkan, tetapi biasanya landasan hukum kalaupun kita butuhkan di dokumen perencanaan yang saya sebut sebagai free gitu ya, itu penting juga kalau teman-teman memang sangat berhubungan dengan hal yang berkaitan dengan hukum. Artinya teman-teman mau merencanakan sesuatu tentang amanah sebuah peraturan perundangan misalnya, itu menjadi sangat penting. Oke, baik teman-teman,
Sampai di sini materi pendahuluan, kita akan ketemu lagi di materi-materi yang berikutnya. Dan jangan lupa ya teman-teman ya, saya minta banyak tanya aja deh teman-teman ya, supaya channel kita, channel Bledug ini nanti rame dengan teman-teman seperti kalau kita di kelas. Oke teman-teman, terima kasih atas atensinya dan terima kasih sudah belajar atau diskusi bersama Bu Nunu, bersama Bledug dan teman-teman tim yang ada di belakangnya. Sampai ketemu di periode-periode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.